Selamat pagi. Nah, Jas, ini saya terinspirasi dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Itulah sebabnya kenapa saya kalau membuat promo sekarang, kemarin-kemarin ada mug, ada payung, ada kaos ya. Kalau sekarang saya buat promonya khusus untuk yang beli di marketplace ya. Promonya tentang tumbler ya, tumbler. Kenapa saya kasih promo tumbler itu? Kenapa? Jawabannya adalah ini penting banget nih. Saya barusan mendapatkan komplain. Bukan komplain sih sebetulnya, pemberitahuan. Pak, saya ketemu satu informasi katanya. Ya saya tidak bisa state karena itu di komen. Jadi saya cari-cari caranya supaya saya munculkan itu susah banget. Karena saya kan tidak menggunakan capcut-capcut itu. Jadi saya ngomong langsung posting, saya ngomong langsung posting. Karena saya bukan orang yang uh, ngatur, Bapak Ibu. Ya, saya bukan orang yang ngatur. Tapi apa yang saya ngomong, saya dapatkan dapatkan pertanyaannya, dapatkan komennya, langsung saya punya uh, kepentingan untuk menjawab, saya langsung live-kan. Makanya kalau lihat VT saya, enggak ada itu edit-editan, itu capcut-capcut itu enggak ada. Langsung live-in, saya posting langsung. Nah, ada yang kasih message sama saya, Pak, ada yang meninggal. Apakah bisa orang meninggal gegara tumbler? Saya sampai nggak ngeh, bingung saya jawabnya. Kalau orang meninggoy gara-gara tumbler, ya mungkin tumblernya kelolot, ditelan sama dia, sehingga nyangkut di esofagus, dia nggak bisa bernapas, koit. Bisa jadi begitu. Tapi kan nggak mungkin dia nelen tumbler, Jess. Saya mikir-mikir, barusan tadi saya ngobrol sama istri saya, kok bisa ya orang menggunakan tumbler kok terdeteksi bisa meninggoy. Kenapa itu? Nah, pas kepikiran nyeletuk sama-sama, ya berarti tumblernya udah rusak. Sehingga air yang mendidih yang dimasukkan ke dalam tumbler sudah mengalami kontaminasi, sudah mengalami oksidasi dengan logam berat. Kenapa? Ya karena tumblernya rusak. Ya, lapisan apa yang ada di dalam itu rusak. Sehingga dia terkontaminasi dengan teyeng. Dengan teyeng. Ini tumbler pertama yang Mak Cin keluarkan. Ya, tumbler pertama yang Mak Cin keluarkan. Sampai sekarang saya masih pakai. Ya, sampai sekarang saya masih pakai. Ini buktinya bahwa saya masih memakai tumbler yang pertama kali yang saya berikan kepada pelanggan dari racikan Mak Cin. Ini tumblernya saya masih pakai. Ya, sampai karet bawahnya pun hilang. Ya, saya masih pakai. Terus kemudian karena memang saya tidak minum air putih lagi, saya minumnya air racikan Mak Cin, jadi saya punya tumbler banyak. Jadi kalau pergi ini dibawa. Ini tumbler yang baru dibeli sama istri saya. Ya, masuk. Nah, ini tumbler yang berikutnya. Kalau Bapak Ibu melihat ini pas Mak Cin ulang tahun. Ya, pas Mak Cin ulang tahun. Nah, dapat ini semua juga. Nah, tumbler ini juga masih saya pakai. Kenapa? Ya karena saya melihat di dalamnya, ya makanya ini penting banget ya. Kamu kalau punya tumbler ya jangan dikolokin pakai itu, Jess. Ya dikolokin pakai apa namanya itu sikat itu loh, sikat itu dikorok-korok gitu enggak boleh. Itu merusak isinya. Kamu kalau aman itu direndam pakai air panas ya, direndam mencucinya atau kemudian direndam aja di baskom. Terus kemudian setelah itu dikasih itu diocok-ocok begini aja gitu. Itu baru dalamnya enggak rusak. Kalau kamu sikat ya rusak ya. Kalau kamu sikat rusak ya itu enggak akan berguna. Nah, kalau udah terjadi korosi ya pasti akan terjadi kontaminasi. Gitu sehingga kalau saya ya udah dibuang. Ada tumbler yang Macin dulu kasih rusak enggak? Ada. Ya itu karena ketidaktahuan cara merawatnya. Jadi dia dibuang karena udah rusak. Ya, kalau udah rusak jangan dipakai, Jess. Karena air panas itu kan ya namanya air panas itu kan api itu kan merubah ya. Api yang kecil itu bisa mematangkan. Ya, tapi yang besar bisa menghanguskan. Nah, sama. Barang-barang yang kecil bisa membersihkan, tapi barang-barang yang besar bisa merusakkan. Itu hal-hal yang seperti itu kan udah sebetulnya tanpa kita tanpa kita bingung kan sebetulnya sudah bisa kita lihat gitu. Jadi yang terbaik ya
dirawat tumblernya, jangan sampai tumblernya itu justru malah menjadi bumerang buat diri sendiri gitu. Ada yang tanya juga, sasetnya Mak Jin ini apakah aman? Nih saset ini, ya apakah ini aman? Ini kan saya minum sendiri. Apakah ini aman? Aman. Yang tidak aman adalah kalau ini kamu telan. Nah itu tidak aman. Ya, kamu telan ini baru tidak aman. Tapi kalau ini diseduh dengan air mendidih, kemudian diseduh lagi, kemudian diseduh lagi, kemudian diseduh lagi, itu aman. Ada yang bilang, Pak, ini kalau direndam 1 harian bagaimana? Ya kamu tidak bisa minum pasti. Ya, karena itu udah menjadi teh wayu. Teh wayu itu rasanya pasti tidak enak. Gitu. Kalau ini udah direndam 1 harian ya buat cuci muka aja, Jess. Ngapain kamu masukkan ke dalam mulut? Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kamu bisa pelajari sendiri, ya. Ada hal-hal yang kamu bisa pelajari sendiri, ada hal-hal yang kamu bisa pertimbangkan. Nah, gitu. Ya, ada yang komplain sama saya. Ada yang komplain sama saya. Tapi informasi di luaran katanya apa saset-saset ini berbahaya karena terbuat dari partikel-partikel plastik, yaitu yang terbuat dari partikel plastik. Ya, kalau racikan Mak Jin kan tidak, ya, tidak terbuat dari partikel plastik dan aman untuk diseduh dengan air mendidih. Air mendidih itu kan punya sifat oksidan, sehingga ketika apapun kena air mendidih pasti akan bermanfaat. Contoh kopi. Kopi kalau nggak pakai air mendidih bisa? Nggak bisa, harus pakai air mendidih. Teh, bisa nggak pakai air es? Nggak bisa, Bapak Ibu, harus pakai air mendidih. Gitu. Ya, supaya bisa nikmat diminum kan banyak cara. Kamu bisa saring dengan alat yang disaring itu bisa, kalau kalau kamu mau dengan sasetan yang saya buat itu tinggal menyeduh bisa. Ya kalau kamu mau repot ya buka aja, digunting, buka, wuwur, terus kemudian seduh dengan air mendidih. Ya kalau kamu mau repot nanti diminumnya disaring berulang-ulang supaya tidak supaya tidak termakan sampahnya. Ya, kalau sampahnya termakan boleh enggak, Pak? Boleh, enggak ada masalah. Kamu makan makanan juga bumbu yang kamu ulek kan ikut kemakan. No problem, enggak ada masalah. Ya, gitu. Nah, hal-hal kayak begini, ini sebetulnya hal-hal yang simpel, yang dengan akal sehat saja kita bisa melihat secara objektif ya, nggak perlu pakai subjektivitas, objektif aja, itu bisa kelihatan gitu. Apa bedanya racikan Mak Jin dengan jamu gendong? Beda. Kalau racikan Mak Jin kan kamu beli sudah didesain sedemikian rupa, kalau diminum itu memberikan dampak yang positif untuk mikronutrisi. Nah, itu racikan Mak Jin. Kalau jamu gendong, Pak, kalau jamu gendong kan kamu minum sebagian-sebagian. Contohnya, kamu pesan sama mbok jamu, kunyit asem gitu. Terus kemudian beras kencur gitu. Coba kamu minum semuanya, kembung perutmu pasti, ya kan? Karena apa? Karena prosesnya alamiah yang dideplok itu, ditumbuk, kemudian diperes. Itu kan kayak gitu tuh caranya tuh. Kalau jamu gendong kan seperti itu. Tapi kalau kamu seandainya mau melakukan itu minum setiap hari 1 kali, 1 gelas begitu, ya kamu sehat. Cuman masalahnya setelah kamu minum jamu gendong kan kamu makan. Itu yang membuat kamu tidak sehat. Ya, apakah murah jamu gendong? Ya coba aja dinikmatin aja. Ya, mahal itu. Kalau kalau dihitung-hitung mahal. Seandainya nih 1 gelas kamu membayar 5.000, 5.000 1 gelas. Kemudian kamu minum setiap hari 1 gelas selama 30 hari. 30 hari. 1 gelas 5.000. Berarti berapa itu? Ya, dapatnya berapa itu? 1 gelas. Nah, kalau seandainya dimainkan, coba saya kan matematikanya jeblok, saya tidak bisa ngitung, makanya 5.000 kali 30. Nah, iya, 5.000 1 hari kan? 5.000 1 hari kali 30 hari, 150.000 tuh. Kamu minum jamu begituan. Ya, 150.000. Dibandingin kamu minum racikan Mak Jin 1 hari 10.000. Racikan Mak Jin racikan Mak Jin kan 350 tuh. Kamu diskon dapat 300-an. 10.000 satu hari 10.000. 10.000 kamu bisa seduh 2-3 kali. Bahkan
sasetannya itu, bekasnya sasetan itu bisa kamu kalau malam mau tidur pakai buat masker. Apa itu pakai buat